Halo semuanya. Waduh, jadi kayak Raditya Dika ya. Kayak Bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat, nikmat-nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita dapat beribadah kepadanya, bisa taubat kepadanya, bisa buat konten. Kayak ini video eh, pertama ya, kedua lah, semenjak konten kemarin. Ya teman-teman, jadi pada video kali ini aku mau sedikit berbagi, menyampaikan ulang ya tempatnya. Aku habis nonton videonya Ustadz Felix yang ini, wis asik. Saya ingin sedikit berbagi apa yang telah saya dapatkan. Banyak manusia itu merasa stres, merasa depresi, merasa bisa melakukan semuanya. Dan karena hal itulah dia stres, merasa semua berada pada naungan dia, pada tanggung jawab dia. Yang ketika seharusnya yang bukan tanggung jawab dia, malah dia lakukan. Dan itu membuat dia stres, karena dia tidak akan dapat bisa melakukan hal tersebut. Contohnya, pada kehidupan saat ini ya, banyak dari kita tuh diuji sama Allah. Entah itu kematian, entah itu kesehatan, ekonomi, entah itu kehidupan sosial, hubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, ataupun dengan tetangga, di mana kita merasa semua hal yang Allah ujikan kepada kita itu merupakan hal yang dalam batas lingkup kita. Yang sebenarnya itu tidak begitu, teman-teman. Sedikit yang Allah amanahkan untuk kita dari semua tanggung jawab yang ada. Makanya kita diminta untuk memaksimalkan pada hal-hal yang memang Allah tanggung jawabkan kepada kita, bukan pada hal-hal yang di luar dari tanggung jawab kita. Islam itu agama yang berserah, dan kata berserah itu bukan berarti kita menyerahkan seluruhnya ke Allah dan berputus asa, bukan. Tetapi berserah itu kita memaksimalkan, seperti yang tadi telah disampaikan, kita memaksimalkan hal-hal atau amanah-amanah yang memang dalam batas lingkup kita, yang memang dalam naungan kita, dan sisanya kita serahkan kepada Allah. Nah, dari yang tadi telah saya sampaikan, bahwa kita telah mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat dua wilayah, yang dimana wilayah pertama yaitu wilayah yang memang kita punya, wilayah yang memang dalam batas kemampuan kita, dalam batas tanggung jawab kita, dan wilayah kedua yaitu wilayah yang bukan tanggung jawab kita. Melayu banget ya kita. Oke, kita lanjut. Contohnya nih, misal ada orang sakit, wilayah yang tanggung jawab kita itu ya kita maksimalkan, entah itu keluarga kita yang sakit ataupun kerabat kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, ya kita maksimalkan dalam penyembuhan yang bisa kita lakukan. Kita berikan pengobatan-pengobatan yang terbaik, kita datangkan ke dokter-dokter yang terbaik, kita datangkan ke ahli-ahli gizi yang terbaik, kita berikan asupan nutrisi, vitamin yang terbaik, kita datangkan ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan yang terbaik. Jika akhirnya Allah panggil, Allah takdirkan untuk beliau itu meninggal, ya itu bukan tanggung jawab kita lagi. Itu sudah di luar batas kemampuan kita, yang dimana itu merupakan tanggung jawab Allah. Jangan sampai ketika hal itu terjadi kita malah tidak produktif, kita malah malas-malasan, kita malah merasa dunia ini tidak adil, kita malah merasa Allah itu tidak adil, Allah itu jahat, Allah itu tidak memikirkan tentang kita. Padahal tidak begitu, teman-teman. Bahwa hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, ya udah, itu memang bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab Allah. Janganlah kita malah menjadi tidak produktif, malas-malasan, malas beribadah, dan lain-lain, yang dimana masih banyak tanggung jawab yang ada dalam lingkup kita, yang memang telah diamanahkan untuk kita, yang kita seharusnya udah switch gitu, udah move on, sudah kemudian lanjut ke tanggung jawab yang memang harus kita maksimalkan tanggung jawab itu atau amanah itu.
Islam itu menaruh semuanya pada porsinya, pada wilayahnya. Maka kita tidak boleh untuk malas-malasan. Misalnya kita sebagai seorang pelajar, kita tetap lanjutkan kewajiban kita tetap lanjutkan amanah yang telah Allah berikan. Dan sebagai seorang pelajar ya kita belajar, dan kita tahu bahwa belajar itu wajib pada setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimah wa muslimah maksud saya. Mungkin kita sedih iya, tetapi tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dalam keputusasaan, dalam kekecewaan itu. Nah, ada analogi yang bagus yang telah disampaikan di video. Ketika kita sedang memanah, ya kita maksimalkan pada latihan kita, pada mungkin membentuk otot kita, kekuatan kita, tarikan sekuat tenaga kita. Nah, ketika panah itu telah dilepaskan, maka itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi, sudah bukan ranah kita lagi, itu tanggung jawab Allah. Itu ranahnya Allah. Mau kena ataupun meleset panah tersebut. Tapi juga jangan kita melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tanggung jawab kita, tapi kita tidak maksimal dalam hal itu. Kita malah berleha-leha, kita malah berpasrah dengan pasrah yang salah. Kan misal di otak kita tuh misal pasrah tuh ya udah kita serahkan semuanya. Padahal kan tidak begitu kan. Pasrah tuh yang memaksimalkan tanggung jawab yang telah diberikan tadi. Nah kita malah malas-malesan. Itu juga hal yang salah. Maka dari itu susah nggak sih kita bedakan tuh? Ya susah, memang susah. Maka ulama-ulama kita mengajarkan, dan lewat Ustaz Felix saya tahu doa yang sangat indah sekali bahwa ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk merubah hal-hal yang dapat aku ubah, dan berikanlah aku kesabaran untuk bersabar atas hal-hal yang tidak dapat aku ubah, serta berikanlah aku pemahaman, kebijaksanaan, ilmu terhadap sesuatu yang dapat aku ubah dan sesuatu yang tidak dapat aku ubah. Berikanlah aku pembedanya, berikanlah aku cara untuk membedakan hal-hal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan tetap mohon doanya semoga rutin ya untuk upload, untuk buat konten dan lain sebagainya lah. Mungkin itu sekian dari saya teman-teman. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Bye-bye.